nggak mungkin. Nah ini contoh bagaimana Rasulullah mengajarkan SAW kita bukan sekedar punya ilmu, tapi punya dzauq, punya cita rasa. Nah, thariqah alawiyah turun temurun nih ayah ke anak, ke cucu, ke cicit, itu mengajarkan ilmu yang dibalut dengan cita rasa. Bukan sekedar hafal Al-Quran, ya bukan sekedar hafal sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan sekedar mengamalkannya, tapi mengamalkannya pakai ilmu. Contoh, lagi ada tamu, berkumandang azan Isya. Tamunya ini punya kebutuhan khusus, penting. Ya, dia kalau sampai nanti ditunda bisa hancur hatinya. Dia butuh untuk dapat jawaban. Kalau ikut thariqahnya Nabi Muhammad SAW, sholat Isya'nya ditunda dulu. Tapi kalau ikut thariqahnya ilmu, nggak pakai rasa, sholat adalah yang paling utama. Tamu suruh nunggu. Ya, tamu bisa nunggu, sholat nggak bisa nunggu. Ini namanya nggak punya rasa. Yang punya rasa, yang mau sholat suruh nunggu. Ini orang butuh ini. Ini kalau nanti nggak dipenuhin bahaya ini. Kalau terlambat, diundur-undur bahaya. Tapi kalau isyaknya mundur-mundur sampai tengah malam pun nggak jadi masalah. Itu pernah dicontohkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya karena seorang tamu, Nabi Muhammad SAW menjadikan seluruh sahabat di masjid menunggu sampai banyak yang tertidur. Banyak yang tertidur. Nah, yang nggak punya rasa, justru kiainya, ustadznya, habibnya lagi terima tamu diteriakin dari dalam, sholat. Ya, waktunya sholat. Ini udah azan dari tadi. Ini udah waktunya qomat, udah terlambat. Sholat. Diteriakin tuh dari dalam nih. Habibnya, kiainya, ustadznya, gurunya diteriakin. Yang nggak punya rasa. Punya ilmu dia. So, ilmunya nanti sholatlah di awal waktu. Ilmunya, tapi lupa ilmu bahwasanya memuliakan tamu ini adalah barometer iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa iman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, ini contoh. Ini namanya ilmu yang dibalut rasa. Kalau begitu berthariqah alawiyah atau thariqah yang lain, karena ya semua thariqah itu sebetulnya seperti itu. Ya. Cuman kalau thariqah alawiyah rasanya nih rasa anak cucu Nabi gitu deh. Rasa langsung dari anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah ketemu, ini contoh ya, contoh thariqah lain, bukan thariqah alawiyah, contoh saja. Menggunakan rasa. Syekh Hisham Kabbani matanallahu bituli hayati. Thariqahnya bukan alawiyah. Saya diminta sama beliau untuk menerjemahkan ceramah beliau. Sementara beliau tahu saya thariqahnya alawiyah. Saya hadir majelis karena buat seorang yang thariqah alawiyah disuruh hadir ke semua majelis. Thariqahmu jaga, pegang thariqahmu. Tapi jangan alergi sama thariqah yang lain. Cari ilmu dari siapapun, karena itu semua ilmu Nabi Muhammad SAW. Maka saya datang. Nah, thariqahnya Syekh Hisham ini Al-Kabbani bersama murid-muridnya, thariqahnya banyak zikir dengan qasidah, dengan rebana. Kemudian tari sufi, muter-muter dia, tari sufi. Kalau saya nggak kuat pusing gitu ya. Ya, muter-muter. Tapi begitu ada saya, Syekh Hisham itu melarang murid-muridnya untuk nari. Jadi cuman qasidah, tubuhnya nggak ada yang gerak. Dan Syekh Hishamnya juga nggak bergerak. Sementara saya yang thariqah alawiyah ini, kalau saya boleh, saya akan berdiri loncat-loncat tuh hati saya, karena suasana ruhaniyah yang luar biasa. Pengennya saya loncat-loncat. Cuman thariqah alawiyah itu thariqahnya nggak banyak gerak. Ya, thariqah yang lebih pada khusyuknya tubuh. Meskipun gerak pun tidak jadi masalah. Maka saya menoleh ke arah Syekh Hisham saat itu dan mengatakan, ya Syekh, tafadhol kalau mau bergerak silakan. Beliau bertanya, boleh
boleh saya seperti itu? Saya jawab, boleh, silahkan. Langsung berdiri, semua murid berdiri, nari semua. Saya jadi penonton saja. Karena thariqah saya nggak seperti itu, gitu loh ya. Jadi gimana Syekh Hisam beliau punya rasa ya untuk menghormati thariqah saya, dan bagaimana saya punya rasa untuk menghormati thariqah beliau. Semuanya jalan dengan indah. Itu namanya orang berthariqah. Itu orang berthariqah. Menikmati rasanya masing-masing dengan metode masing-masing. Nah, thariqah alawiyah lagi, boleh saya kasih contoh nih. Apa ya? Contoh-contoh. Ini paling baru berapa? 35 menit Mas Eto? Betul ya? 35 menit itu betul, Masya Allah. Ya, kira-kiranya tepat ya. Alhamdulillah. Nah, thariqah alawiyah misal ini. Yang tadi itu banyak sekali zaman sekarang orang yang punya informasi dari WhatsApp, informasi dari Facebook, informasi dari Instagram, ya, informasi. Seorang istri harus taat pada suami lebih taatnya dari orang tuanya. Ketaatan pada suami adalah mutlak bagi seorang istri. Yang dapat suami ini diceramain istrinya, kamu gak usah ke rumah mamahmu, gak usah ke rumah abahmu, gak ke rumah bapakmu, gak usah ke rumah ibumu, kamu sama saya di sini. Diajak pergi sama orang tuanya, gak boleh, kamu taat sama saya, bukan taat sama orang tuamu. Dijadikan istrinya bermusuhan sama orang tuanya. Sejak kapan ya ilmu itu dijadikan alat untuk memisahkan yang bersatu, dijadikan alat untuk merusak yang bersahabat? Enggak begitu. Ya tidak seperti itu. Lupa kalau yang namanya menantu ini juga harus bekti sama mertuanya. Maka suami yang paham, yang punya rasa, dia berkata pada istrinya, sana kamu senangkan orang tuamu, sana kamu ini. Dia relakan hak-haknya. Sana kamu begini, sana kamu begini. Ini namanya punya rasa. Nah, bayangkan orang sekarang belajar ilmu gak belajar rasa, itu jadinya seperti apa kira-kira? Ya jadinya tadi, hidup gak ada rasanya. Kok gak enak? Ketemu orang gak enak. Ya. Ada lagi ini contoh ini. Boleh ya, ibu-ibu dan yang belum ibu-ibu di belakang dibawa contoh. Boleh. Ibu-ibu boleh gak? Alhamdulillah. Boleh buat contoh? Boleh ya? Nah ini seringkali gak sadar ini ya. Seringkali gak sadar, mohon maaf. Yang saya kasih contoh adalah poligami. Minum kopi dulu, sabar. Ini gawat soalnya ini. Apalagi live streaming ya. Ditonton sama orang banyak. Pemirsa silahkan diminum kopinya dulu. Sabar ya. Husnudzon saya mau ngomong apa. Prasangka baik. Jangan prasangka buruk karena kita di majelis baik sangka ini. Ya, majelis sangka baik. Di majelis sangka baik harus berbaik sangka. Betul, diminum kopinya. Saya berbaik sangka, antum punya kopi di rumah masing-masing. Alhamdulillah. Nikmat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada kalimat. Ini kalimat jahat. Ya, kalimat jahat. Kalau mau nikah lagi, itu tiru Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Rasulullah itu yang dinikah janda, tua, kulitnya jadi kurang ajar, kulitnya nggak putih. Ada itu saya dengar beberapa kali ya yang menyampaikan semacam itu. Ini maksudnya dia nggak suka gitu loh, ada pria poligami dia nggak suka. Tapi cara menyampaikannya salah. Sejak kapan Rasul SAW mengajarkan kalau mau nikah harus disuruh cari janda?
Ada yang begitu? Enggak ya. Mau menikah itu cari yang agamanya baik. Mau janda kek, mau gadis kek, nomor satu yang agamanya baik. Tapi karena sentimen kewanitaan, akhirnya dia menganggap pria itu kalau mau nikah, kebanyakan hanya urusan nafsu. Sengaja saya ambil contoh ini biar yang di belakang melek semua. Kebanyakan hanya urusan nafsu. Akhirnya dia membuat statement, yang buat pernyataan. Pernyataannya adalah kalau mau nikah lagi cari janda. Seakan-akan janda itu nggak punya nafsu. Mewakili para janda, saya tersinggung. Paham ya? Saya tersinggung. Ternyata Nabi Muhammad SAW ketika menikah lagi, yang dinikah diantaranya gadis yang usianya sangat belia, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi jangan mengukurnya dengan itu gitu loh. Nanti akhirnya jadi kurang ajar pada Nabi Muhammad SAW. Sampai ada yang mengatakan itu Rasulullah yang dinikah janda sudah tua. Mohon maaf. Ya mohon maaf. Istri-istri Nabi Muhammad SAW itu usianya seberapapun, cantik jelitanya mengalahkan kamu yang masih belia. Itu ibu saya, mohon maaf. Ummahat wa azwajuhu ummahatuhum. Istri-istri Nabi SAW adalah ibunya orang-orang yang beriman. Sedikit kita merendahkan istri Nabi Muhammad SAW, maka dicabut keimanan kita oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Gara-gara komentar yang emosional, akhirnya salah dalam mengomentari istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu yang dinikah Rasulullah. Rasulullah yang dinikah adalah janda. Usia 40 tahun. Khadijah. Seakan-akan ini Sayyidah Khadijah tua gitu ya. Terus wajahnya enggak jelita gitu. Masya Allah, Sayyidah Khadijah itu dinikah usia 40 tahun, tapi 40 tahunnya jauh lebih muda dari kamu yang usia 7 tahun. Gagah perkasa, kulitnya tak berubah, indahnya luar biasa, hartanya banyak, kaya raya, cantik, kaya raya, solihah. Kemudian masih betul-betul bisa mengalahkan yang usianya masih belia. Jadi jangan rendahkan istri Nabi Muhammad SAW, karena pola pikir kita yang enggak beres. Nah ini contoh orang mungkin punya ilmu tapi nggak punya rasa, nggak punya rasa. Sebetulnya mungkin mau ngajarin gitu loh, laki-laki kalau mau nikah lagi itu yang beneran gitu, yang betul karena Allah, karena Rasulnya, pakai ilmunya, jangan zalim, jangan ini. Mungkin mau ngomong begitu, tapi karena nggak punya rasa, akhirnya ngomongnya ngawur tentang istri-istri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi, ini soalnya kan majelisnya ada laki, ada perempuan pemirsa, dan antum di rumah kan juga ada laki, ada perempuan, jadi biar dapat semuanya. Ya adalah laki. Suami, Masya Allah, bilang sama istrinya, istri itu tempatnya di rumah, gak boleh keluar. Istri tempatnya di rumah, gak boleh keluar. Istrinya dikurung di rumah, gak boleh keluar. Suaminya dari pagi sampai pagi baru pulang. Ilmunya benar, tapi rasanya salah. Rasanya salah. Gak seperti itu. Ya gak seperti itu. Bagaimana Rasulullah SAW selalu berjamaah bersama istrinya. Nah ini kamu keluar keluyuran, istrimu di rumah gak pernah kamu pikirkan, gak pernah kamu ajak sholat berjamaah, gak pernah kamu ajak bercanda. Nabi Muhammad SAW setiap pagi 11 istrinya didatangi kamar demi kamar, diajak untuk berbicara, diajak untuk ngobrol bersalaman. Masya Allah. Jadi salah menerima ilmu tadi karena nggak pakai rasa. Thariqah inilah yang menjadikan ilmu punya rasa. Ya thariqah ini menjadikan ilmu punya rasa. Makanya kita harus belajar. Karena itu untuk para habaib dan para syaraif, Habib dan Syarifah ini
yang nggak mau belajar thariqah alawiyah itu bisa mendapatkan dosa yang besar. Nah, kenapa ini? Ini saya ngomong begini ditonton seluruh dunia ya. Karena subscriber channel YouTube saya kan baru 924.000. Ya, menuju 1 juta. Ya, menuju 1 juta. Pemirsa yang belum subscribe, segera subscribe sekarang juga. Karena niat saya biar Ramadan nanti biar bisa nyampe 1 juta. Cuman biar keren-kerenan saja gitu. Alay terus gitu loh ya. Kita kan alay terus ya. Nih, beliau alay terus nih. Paham ya? Apa tadi? Terakhir kali, bukan alay terusnya. Seorang alawi, seorang habib, seorang syarif, seorang syarifah, sayyid, kalau nggak belajar thariqah alawiyah, dia bisa berdosa. Kenapa? Karena thariqah alawiyah ini thariqah ayah, kakek, mbah buyut terus ke atas. Sehingga ketika dia tidak mempelajari warisannya leluhurnya, dia menjadi anak yang durhaka. Masalahnya itu bukan masalah thariqah yang lain itu salah, enggak. Buat seorang alawi, kalau kamu belajar thariqah orang lain, jalannya orang lain, kamu enggak belajar thariqah leluhurmu, kamu jadi anak yang durhaka. Semisal, contohnya adalah seorang ibu masakkan sayur asam buat anaknya. Dari pagi sebelum subuh udah ke pasar, kemudian dimasakkan biar anaknya itu berangkat sekolah sarapan. Ternyata anaknya GoFood, GrabFood, ShopeeFood dan lain sebagainya. Yang datang adalah makanan yang dia suka. Dia makan yang dia suka, sayur asam buatan ibunya nggak dia sentuh. Pertanyaan saya, Allahnya marah atau nggak marah? Marah. Bukan masalah masak makanan yang dia pesen nggak enak. Makanan yang dia pesen mungkin enak, mungkin cocok buat lidahnya, tapi dia melukai hati orang tuanya yang sudah menghidangkan sayur asam dengan penuh rasa. Maka seorang habib, seorang syarifah yang udah dihidangkan thariqah alawiyah oleh leluhurnya, kok tidak mau menyentuhnya, gak mau belajar, naudzubillah min dzalik, bisa terjerumus dosa, masuk dalam kelompok anak yang durhaka. Makanya seorang habib, seorang syarif, seorang sayyid alawi yang dia keluar meninggalkan thariqah alawiyah, maka dia mendapatkan dosa durhaka pada orang tua. Naudzubillah min dzalik. Ini omongan khusus loh ya, buat habib, buat syarif, buat sayyid, buat syarifah. Makanya mempelajari thariqah alawiyah ini buat kita menjadi sebuah kewajiban berbakti pada orang tua. Mengajarkannya pada anak sebagai wujud bekti kita sama orang tua. Berarti penting atau nggak penting? Penting. Nah, banyak itu. Habib Zain bin Smith juga nulis ya buku tentang thariqah alawiyah. Saya juga nulis buku tentang thariqah alawiyah. Banyak habaib nulis buku tentang thariqah alawiyah. Tapi pilih buku yang betul. Karena kadang judulnya thariqah alawiyah, tapi isinya thariqah syaitoniyah. Bisa jadi begitu ya. Lihat siapa yang nulis, lihat siapa yang buat. Jangan tertipu sama judul. Ciri-ciri thariqah alawiyah, akidahnya pasti ahlus sunnah wal jamaah. Kalau enggak ahlus sunnah wal jamaah, pasti bukan thariqah alawiyah. Ciri-ciri thariqah alawiyah, ya, itu orangnya pasti mengamalkan satu dari 4 madhab, dan yang dipilih adalah madhab Syafi'i. Itulah thariqah alawiyah.